Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam siaran Kalimbuang Boba Jemaat Lunraki Beringkanaya, edisi Senin 27 Juli tahun 2020. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama pada hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 65 ayatnya yang kelima. Tetapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kami boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Melandasi akan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mazmur pasal 65 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu berdiam di pelataran-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita berdiam di pelataran-Mu berarti berdiam di pelataran Tuhan atau berdiam di rumah Tuhan. Berdiam di rumah Tuhan, apakah tinggal di gedung gereja? Tidak, saudara-saudara, melainkan hidup bersama Tuhan, merasakan kebersamaan dengan Tuhan, merindukan kehadirannya di semua aspek kehidupan kita. Berdiam di pelataran Tuhan merupakan kerinduan banyak orang. Tetapi pemazmur dalam pembacaan kita mengatakan bahwa berbahagialah orang yang dipilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Itu berarti bahwa tidak semua orang dipilih dan diperkenankan datang mendekat untuk diam di pelataran Tuhan, apalagi menikmati kebaikan-kebaikannya yang melimpah itu. Meskipun semua orang dipanggil untuk datang dan bersekutu dengan Tuhan, tetapi Dialah yang menentukan siapa yang layak untuk dipilih dan pantas untuk diterimanya. Apakah Tuhan pilih kasih? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Di rumah kita saja tidak sembarangan orang bisa masuk, apalagi kalau orang tersebut kita tidak kenal. Lebih-lebih Tuhan yang agung dan penuh kemuliaan, tidak semua orang bisa datang kepadanya. Nah, bagaimana supaya menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat dan diam di pelatarannya? Hanya orang-orang yang dikenal dan mengenal Tuhan, mengakui dan percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan ini, dan menyerahkan seluruh kehidupannya untuk dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita yang sudah percaya kepadanya menyadari bahwa ketika kita melihat dosa dan pelanggaran kita, maka sudah pasti kita tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang telah menghapus dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita layak untuk dipilih dan berdiam di pelatarannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda kehidupan kita sampai pada saat ini, marilah dengan penuh semangat, penuh sukacita,
tetapi tetap rendah hati, senantiasa hidup kudus, dan menyerahkan hidup kita, selalu takut akan Tuhan dan melakukan perintahnya dalam sikap hidup kita, karena kita meyakini bahwa kitalah orang-orang pilihan Tuhan yang diperkenankan untuk mendekat dan berdiam di pelatarannya. Dan janji Tuhan dalam firman-Nya bahwa jika kita menjadi pilihan Tuhan dan berdiam di pelatarannya, maka kita akan berbahagia dan dikenyangkan dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di bait-Nya yang kudus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu, seraya bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh menikmati persekutuan lewat Kalimbong Boba Jemaat Landraki Beringkanaya. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu ya Tuhan selalu mengajarkan kepada kami untuk kami selalu percaya kepadamu, selalu menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, dan senantiasa merindukan akan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat pilihan Tuhan yang senantiasa berada dan senantiasa dekat di dalam pelataran-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, lewat doa kami pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu, Jemaat Landraki Beringkanaya. Berkati kami semua ya Tuhan, mulai dari Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, majelis gereja, penatua, diaken, bahkan kami sebagai anggota jemaat. Tuhan kiranya memberkati kami, agar di dalam kami mengangkat pelayanan, kami boleh bekerja sama dengan baik, kami boleh menata pelayanan di jemaat kami dengan baik, dan semua itu Tuhan kiranya boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan memasuki tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberkati mereka Tuhan yang mempersiapkan diri untuk memasuki tahun ajaran baru ini. Oleh karena pandemi COVID ini Tuhan, sehingga mereka diharuskan untuk belajar dari rumah. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka tetap semangat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dalam dunia pendidikan ini, sehingga anak-anak kami Tuhan boleh belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan bahwa pandemi COVID-19 sampai saat ini masih melanda kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati kami, menolong kami, memelihara kehidupan kami, dan memberkati para pemerintah kami, para medis yang tengah berjuang untuk melawan pandemi ini Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik dan COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kami, dan kami leluasa Tuhan untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pasien, baik yang ada di rumah sakit, di rumah ataupun di tempat karantina lainnya. Tuhan juga menjaga mereka, memelihara mereka, memberikan kesabaran, ketabahan kepada mereka di dalam menjalani perawatan ini, baik itu di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan, berkati obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka terima. Berkati juga pelayanan para medis, sehingga dari kesemuanya itu mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga, kami mendoakan keberadaan hidup kami. Tuhan kiranya memberkati kami semua, memelihara kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh semangat, penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga,
Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.